Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Viang. Kali ini aku akan menceritakan alur film Moonfall. Moonfall adalah film bencana fiksi ilmiah tahun 2022. Diproduksi oleh Roland Emmerich. Film ini dirilis secara teatrikal di Amerika Utara di tanggal 4 Februari 2022 oleh Lionsgate. Tanpa berlama-lama langsung saja simak videonya. Film dibuka dengan peluncuran Apollo 11 menuju ke bulan pada tanggal 16 Juli 1969. Ketika kendaraan antariksa tersebut mendarat di daratan bulan, koneksi dari 3 astronot secara tiba-tiba terputus beberapa saat setelah melihat lubang besar di tengah-tengah kawah bulan. SIM berpindah ke tanggal 12 Januari 2011, di mana 2 astronot yang dipimpin oleh Komandan Joachim Foer sedang melakukan servis ganti oli di stasiun satelit ISS. 2 astronot tersebut terdiri dari Brian Hart dan temannya L. Marcus. Saat keduanya hampir menyelesaikan servisnya, sesosok anomali berwarna hitam muncul dan menghantam satelit sampai hancur. Brian mencoba memanggil Marcus, tetapi tangan Marcus licin, yang pada akhirnya Marcus terpental, sedangkan Brian tertarik ke dalam kabin pesawat ulang-alik. Brian segera menemui Fowler untuk mengendalikan pesawatnya. Namun, ternyata Fowler malah turu. Setelah pesawat ulang-alik dikendalikan, mereka kembali mencari keberadaan Marcus dan tidak menemukannya. Karena Marcus sudah sangat jauh dan mungkin sedang menuju ke Asgardian. Dan mereka melihat sosok anomali terlihat mendarat di bulan dan melakukan pengeboran di tengah-tengah kawah. 18 bulan kemudian, Brian menjalani sidang terakhirnya setelah 50 kali melaporkan bahwa kecelakaan satelit sebelumnya disebabkan oleh anomali teknologi misterius. Sayangnya laporan itu ditolak oleh pihak NASA. Bahkan Fowler juga menanggapi kalau kecelakaan itu disebabkan oleh oli yang keluar dari mesin pesawat. Brian akhirnya dikeluarkan dari NASA. NASA juga menyita rumah Brian, dan membuat Brian terpaksa menyerahkan istrinya yang bernama Brenda yang selalu membutuhkan uang untuk bergaya. Sedangkan putranya bernama Sonny tetap tinggal bersama Brian. 10 tahun kemudian seorang ahli teori bernama K.C. Houseman menyusup ke Universitas California untuk mengumpulkan informasi tentang aktivitas bulan yang menurutnya ganjal. Houseman meretas laptop milik seorang dosen dan minta ahli astronomi untuk mengirimkan data orbit bulan ke emailnya. Setelah itu Houseman pergi ke pekerjaan aslinya yang ternyata seorang pelayan makanan. Saat Houseman hendak melayani, tiba-tiba ia mendapat notif email dari ahli astronomi yang memberinya informasi data lintasan orbit bulan. Houseman pun segera menghubungi NASA tentang temuannya ini, tetapi pihak NASA tidak meresponnya. Pagi harinya Houseman pergi ke Museum Astronomi untuk bertemu Brian, yang sekarang menjadi pemandu wisata. Karena Brian belum datang, Houseman sengaja mengambil tugas Brian dengan memberitahu pengunjung anak-anak SD bahwa orbit bulan mengalami pergeseran dan sekarang sedang mereka selesaikan. Setelah Brian datang, Houseman segera menunjukkan salinan data orbit bulan sambil menjelaskan kepada Brian bahwa orbit bulan secara cepat sedang menuju ke bumi dan akan bertabrakan dengan bumi. Tentu saja Brian menghiraukan omongan Houseman dan minta petugas untuk mengusirnya. Tapi sebelum pergi, Houseman sengaja menyebarkan salinan data, sehingga Brian dapat membacanya. Houseman pun pulang ke rumah, ia tinggal bersama ibunya bernama Elaine yang sedang sakit. Malam harinya Brian ditelepon oleh Brenda, yang sekarang menikah lagi dengan orang kaya yang bernama Tome. Mereka dikarunia 2 orang putri bernama Nikki dan Lauren. Brenda memberitahu Brian, bahwa Sonny baru saja melakukan kejahatan, sampai masuk di televisi sambil dikejar oleh polisi. Keesokan harinya Brian mengunjungi sidang untuk membebaskan Sonny menggunakan uang. Tetapi jaksa mengatakan kalau uang bukan jaminan. Alhasil Sonny ditahan dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Di sisi lain Fowler masih bekerja untuk NASA. Ia sudah bercerai dengan mantan suaminya yang merupakan seorang jenderal bernama Douglas Davidson. Tetapi Fowler memiliki hak asuh atas putra mereka bernama Jimmy. Fowler juga menampung mahasiswi bernama Michelle dan memanfaatkannya untuk mengasuh Jimmy. Saat Fowler berangkat kerja di NASA, ia diberitahu bahwa aktivitas orbit bulan tidak berjalan normal, di mana semakin hari orbit bulan semakin dekat dengan bumi. Rekan Fowler memberitahu bahwa kita memiliki waktu kurang dari 3 minggu sebelum bulan mulai pecah dan menghantam permukaan bumi. Bos Fowler akhirnya memutuskan untuk meluncurkan pesawat ulang-alik ke bulan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Di waktu yang sama, semua orang tiba-tiba mendapatkan pesan peringatan dari Houseman, di mana peringatan itu berisi informasi tabrakan bulan ke bumi yang sebentar lagi akan terjadi. Berita itu tentu saja membuat semua orang panik. Tome memberitahu Brenda bahwa sekarang kita harus pergi ke daerah Colorado untuk berlindung di sana. Begitu juga dengan Douglas Davidson yang minta Fowler untuk mengirim Jimmy kepadanya, untuk berlindung di bunker pertahanan nuklir.
Pagi harinya peluncuran pesawat ulang-alik pun dilakukan yang dioperatori oleh 3 astronot berpengalaman. Setelah tiba di permukaan bulan, mereka menemukan lubang besar di tengah-tengah kawah bulan. Robot NASA pun diturunkan untuk mengetahui kedalaman lubang tersebut. Ketika sampai di kedalaman 20 km tiba-tiba muncul sosok anomali menyerang ketiga astronot. Kini NASA pun percaya dengan laporan Brian 10 tahun yang lalu. Di tempat lain Brian melihat berita televisi yang menampilkan penjarahan di mana-mana. Brian juga melihat berita tentang teori ilmuwan tentang megastruktur, yang mana di dalam bulan terdapat teknologi buatan yang memiliki inti matahari sebagai sumber tenaganya. Seketika itu juga Brian memikirkan Houseman yang sebelumnya memberitahu tentang ini kepadanya. Ia pun segera pergi ke museum untuk mengambil berkas milik Houseman di tempat sampah. Di sini terlihat bulan sangat besar dan dekat dengan bumi. Brian lalu didatangi seorang petugas yang malah tak sengaja menemukan berkas milik Houseman. Brian mendapatkan informasi melalui website kalau Houseman sedang mengumpulkan orang-orang pintar untuk membahas megastruktur di kedai helm botol. Setibanya di kedai, Brian membicarakan masalah ini bersama Houseman. Houseman dengan semangat menyebutkan kalau bulan sebenarnya satelit buatan. Di saat keduanya sedang mengobrol, tiba-tiba tsunami muncul. Hal ini disebabkan oleh gaya tarik gravitasi bulan. Beruntung Brian dan Houseman dan pengunjung kedai lainnya selamat dengan cara pindah ke lantai atas. Di sisi lain atasan Fowler mengamati rekaman serangan anomali, dan mengetahui bahwa anomali itu adalah teknologi kecerdasan buatan AI. Karena bulan semakin dekat dengan bumi, atasan Fowler mengundurkan diri dari jabatan. Ia memberikan kartu akses kepada Fowler supaya bisa memasuki ruang rahasia NASA. Disinilah Fowler mengetahui tentang apa yang disembunyikan oleh NASA. Singkat cerita Fowler tiba di ruang rahasia NASA, ia memberikan kartu akses dan mencari arsip lama. Fowler menemukan sebuah arsip yang berisi rekaman dari helm Brian, di mana serangan 11 tahun yang lalu memang disebabkan oleh anomali teknologi misterius. Tetapi NASA sengaja menutupinya, karena NASA tidak ingin reputasi NASA tentang galaksi turun. Kemudian Fowler didatangi seorang pria tua dan menjelaskan, kalau anomali teknologi itu lebih canggih dari kita, ia juga menjadi penyebab keluarnya jalur orbit bulan. Satu-satunya cara untuk memusnahkan anomali tersebut yaitu dengan bom yang nantinya akan dibawa ke bulan. Fowler pun meminta bom ke Douglas Davidson. Awalnya Douglas Davidson menolak karena kemiliteran Amerika memiliki rencana mengebom nuklir bulan secara keseluruhan. Tetapi setelah mengetahui akibatnya sangat berbahaya, ia pun bersedia membantu. Fowler kemudian pergi ke pangkal NASA bersama Jimmy dan Michelle. Lalu Brian dijemput paksa untuk menemani Fowler dalam misi ke bulan. Karena Brian satu-satunya orang yang bisa membantunya. Setibanya di sana, Fowler menjelaskan semuanya kepada Brian. Brian pun setuju, tapi dengan syarat membebaskan Sony dari tahanan. Dan semua kru NASA kemudian mulai mempersiapkan penerbangan. Mereka mengambil pesawat ulang-alik dari museum dan juga mempersiapkan bom dan baju astronot. Setelah semuanya siap, tiba-tiba tsunami dan gempa bumi berkekuatan 10 skala hektar muncul. Gempa tersebut membuat salah satu mesin pendorong pesawat rusak parah, yang tidak akan bisa sampai keluar atmosfer. Alhasil misi ke bulan pun dibatalkan. Fowler memperingati semua kru untuk segera mengungsi, karena bencana tsunami kemungkinan akan terjadi. Brian saat itu bertemu Sony yang baru saja keluar dari penjara. Ia minta Sony berkemas-kemas, begitu juga dengan Fowler beserta anak-anaknya. Namun pada saat ini juga, Fowler melihat kalau Houseman dan 2 karyawan NASA malah sedang sibuk sendiri. Ternyata Houseman melihat titik lintasan orbit bulan yang sangat dekat dengan bumi. Ia berpikir kalau lintasan itu mungkin bisa membawa roket keluar dari atmosfer. Ia pun memberitahu Brian bahwa kita memiliki kesempatan pergi ke bulan, walaupun hanya dengan sedikit roket pendorong. Dan setelah itu Brian meminta Sony untuk membawa Michael dan Jimmy ke Colorado. Di sanalah mereka akan mendapatkan perlindungan dari ayah Jimmy, dan mereka pun segera memasuki pesawat ulang-alik. Sebelum naik, Houseman menelpon ibunya yang sedang diungsikan ke tempat yang aman. Di saat mereka lepas landas, gelombang besar air laut semakin dekat. Beruntung ketiganya berhasil melewati gelombang besar tersebut. Sony, Jimmy dan Michelle masih dalam perjalanan menuju Colorado. Sony mengambil ponsel Jimmy, dan memberitahu Douglas, bahwa dirinya sedang menuju ke arah Douglas. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh 3 begal. Beruntung Sony bisa menyembunyikan ponsel Jimmy, dan mobil mereka pun diambil. Alhasil mereka terpaksa berjalan kaki, dan sampai ke perkemahan darurat yang didirikan oleh pengungsi. Bersamaan dengan itu, pergeseran gravitasi bulan melintas di atas mereka. Sony, Jimmy dan Michelle segera menuju ke bangunan rumah agar terhindar dari gaya tarik gravitasi bulan. Setelah pergeseran melintas, Sony bergegas membawa keduanya melanjutkan perjalanan. Setibanya di bulan, mereka mengamati cukup lama. Akhirnya sosok anomali muncul. Awalnya anomali tersebut hendak memakan bomnya. Namun setelah merasakan sinyal elektronik dari pesawat ulang-alik, sosok itu pun memilih pergi menyerang ulang-alik.
Mereka segera mematikan semua kelistrikan, dan mereka selamat dari anomali tersebut. Ketika mereka memasuki lubang kawah dan mereka sampai di kedalaman 20 km, mereka menemukan ruangan besar seperti pangkalan. Houseman meyakini kalau di sini ada dua entitas terpisah dan salah satunya berusaha membantu kita. Sesampainya di bawah, anomali pun muncul dan menyerang mereka. Pada saat mereka diserang, pesawat diambil alih oleh sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu itu membawa mereka masuk ke dalam ruangan, sehingga anomali tak bisa lagi mengejar mereka. Dan pada saat itu Brian ditarik oleh cahaya Traduit yang membawanya ke sebuah ruangan putih. Brian terbangun dan bertemu dengan sesuatu yang menyamar sebagai orang yang Brian kenal. Sesuatu itu menjelaskan asal-usul sebenarnya kehidupan di bumi kepada Brian, bahwa miliaran tahun yang lalu di luar galaksi, ada kehidupan yang sama seperti manusia, yaitu nenek moyang manusia. Mereka hidup sangat maju seperti hidup di peradaban utopia. Mereka juga membangun perkotaan di luar angkasa, dan membuat alat kecerdasan buatan atau AI. Pada suatu hari AI mengambil alih kendali dan memerangi manusia, membuat peradaban manusia di ambang kehancuran. Manusia yang selamat membangun sebuah satelit yang menampung bentuk kehidupan manusia, selanjutnya mereka mengambil bintang kecil yang digunakan untuk energi satelit tersebut. Manusia itu membuat beberapa satelit, tetapi ada satu satelit yang berhasil lolos. Ratusan tahun kemudian satelit menemukan tata surya di orbit matahari kita sekarang, dan menjadikan dirinya sebagai bumi. Manusia itu melepaskan sel kehidupan ke bumi. Sel itu tumbuh menjadi kuman, tumbuhan, hewan-hewan purba, sampai akhirnya lahirlah manusia. Dan AI berhasil menemukan satelit ini dan berusaha untuk menghancurkannya, dan Brian disuruh untuk mengalahkan AI tersebut. Sonny, Michelle dan Jimmy bertemu dengan Tommy dan Brenda di pengungsian. Mereka akhirnya memutuskan untuk keluar dari pengungsian, namun sebelum itu, mereka harus mencari tabung oksigen terlebih dahulu. Saat Tommy dan Sonny sedang mencari tabung oksigen, mereka dipertemukan kembali dengan 3 begal lagi. Untung saja Sonny memiliki pistol, jadi ia mengancam begal untuk mundur. Setelah mendapatkan tabung oksigen, mereka segera pergi menggunakan mobil, tetapi di tengah perjalanan mereka kembali dikejar-kejar oleh 3 begal tadi. Di saat waktu yang bersamaan, bulan muncul melintas di atas mereka, membuat gravitasi bumi mulai pecah. Dengan tertariknya mobil mereka ke udara, mereka berhasil menyingkirkan para begal tersebut. Di bulan Houseman tersadar dan keduanya pergi memasuki ruangan canggih yang memiliki tulisan huruf nenek moyang. Mereka akhirnya menemukan Brian yang baru saja keluar dari pembicaraan dengan sesuatu tak kasat mata tersebut. Dan Brian memberitahu keduanya, bahwa kita harus menyelamatkan bulan dari AI terlebih dahulu jika ingin bumi selamat. Ketiganya segera kembali ke pesawat untuk memancing anomali tersebut. Mereka dibantu nenek moyang yang menembak anomali tanpa henti menggunakan kendaraan pangkalan. Di bumi, Sonny, Tom dan yang lainnya mulai mengenakan masker oksigen saat udara mulai menipis. Mereka kemudian pergi ke gua untuk menyelamatkan diri dari lintasan berikutnya. Namun di sini oksigen Jimmy hampir habis. Tommy memberinya tangki dan membiarkan dirinya mati demi Jimmy. Di kabin, pertahanan nuklir Presiden Amerika dan pejabat lainnya mulai memaksa Jenderal Douglas untuk menembakkan semua nuklir ke arah bulan. Tetapi Douglas menolak karena mantan istrinya sedang berjuang di sana untuk menyelamatkan bumi. Mereka sedang dikejar-kejar oleh anomali dan mengambil keputusan. Mereka harus mengorbankan satu orang untuk menyalakan bom. Sebelumnya Brian ingin mengambil misi tersebut, tapi Houseman menyangkalnya, dan Houseman membiarkan dirinya dilahap oleh anomali beserta bom tersebut. Ketika sudah melahap, Houseman langsung meledakkan bom dan membuat anomali hancur tanpa tersisa. Tapi ledakan yang dihasilkan sangat besar, dan Brian dengan Fowler pun menghindar dari ledakan, dan kembali ke bumi tepat saat bulan melintas. Di saat itu mereka sangat senang dan sedih bisa menyelamatkan bumi, di sisi lain harus merelakan temannya. Keduanya kembali bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Brian diberitahu kalau Tommy sudah meninggal, dan Brian memberitahu Brenda kalau Tommy adalah pria yang hebat. Brian juga memberitahu kalau Houseman telah menyelamatkan dunia. Kini bulan mulai menjauh dari bumi dan akan kembali ke orbit alaminya, dan film pun berakhir. Kira-kira apa yang kamu lakukan kalau bumi sedang dalam peristiwa itu? Jawab di kolom komentar dan sampai bertemu di video selanjutnya.